Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 24209303200028, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Magister Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, akan mempresentasikan kebijakan ekonomi dan ketahanan pangan pada mata kuliah aspek sosial pangan dan gizi dengan dosen pengampunya yaitu Dr. Insinyur Sahrial Sadik, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, dan Magister Sains. Peran sentral kebijakan ekonomi dalam ketahanan pangan yaitu di mana ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Isu ini multidimensi yaitu melibatkan 3 pilar utama yang akan dianalisis yaitu dari ketersediaan, aksesibilitas atau keterjangkauan, dan pemanfaatan. Pilar pertama yaitu ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan mencakup hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor jika sumber utamanya tidak mencukupi. Faktor yang mempengaruhi meliputi produksi pertanian, distribusi, stok perdagangan, cadangan pemerintah, dan bantuan program. Peningkatan cadangan pangan nasional ini yaitu melalui Perum Bulog dan BUMN pangan, pengelolaan impor dan ekspor yaitu mengatur arus masuk dan keluar pangan, dan peningkatan infrastruktur yaitu dengan memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan. Pilar kedua yaitu aksesibilitas dan keterjangkauan. Keterjangkauan adalah kemampuan keluarga untuk mengakses pangan yang tersedia secara layak dan berkelanjutan, di mana dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan. Akses ekonomi sendiri yaitu kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi, dari akses fisik yaitu keberadaan infrastruktur dan untuk mencapai sumber pangan, dan akses sosial yaitu modal sosial untuk mendapatkan dukungan informal dari barter, pinjaman, atau program jaring pengaman. Pilar ketiga yaitu pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi, kesehatan, dan keselamatan anggota keluarga. Di mana di sini yaitu untuk mengetahui tujuannya pengetahuan dan keterampilan, di mana memilih, mengolah, menyimpan, dan mengonsumsi pangan dengan benar. Kemudian selanjutnya yaitu dari higien dan pengolahan, termasuk penggunaan air dan bahan bakar yang aman serta kondisi higienisnya. Kemudian untuk distribusi rumah tangga yaitu pembagian makanan sesuai kebutuhan dan prioritas kesehatan masing-masing individu. Hubungan faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan. Faktor ini saling terkait dan menentukan konsumsi pangan serta status gizi masyarakat, di mana faktor ekonomi itu yaitu pendapatan dan harga pangan adalah penentu utama aksesibilitas. Kenaikan harga pangan pokok, misalnya beras, akan mengurangi daya beli, membatasi konsumsi pangan bergizi, dan menyebabkan kerawanan pangan. Dari segi faktor sosial, yaitu pendidikan orang tua, khususnya ibu, dan pengetahuan gizi yang baik, sangat penting. Ini menentukan pola asuh dan pola konsumsi yang berdampak langsung pada status gizi anak, di mana akan mencegah terjadinya stunting. Kemudian kebijakan dari pemerintah yaitu berfungsi sebagai mediator untuk mengatasi kegagalan pasar. Contohnya stabilisasi harga, subsidi, dan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Dampak kebijakan produksi dan harga. Kebijakan ekonomi memiliki dampak positif potensial namun seringkali menghadapi tantangan aktual di lapangan, di mana kebijakan produksi atau food estate yaitu meningkatkan ketersediaan pangan skala besar dan mendorong swasembada. Kemudian tantangannya itu belum mencapai cita-cita utama, menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang merugikan. Kemudian kebijakan harga dan impor, di mana dampak positifnya yaitu menjaga stabilitas harga dan melindungi konsumen dari lonjakan harga. Tantangannya tingginya ketergantungan impor pangan pokok atau beras mencerminkan kerentanan nasional. Kemudian kebijakan ekonomi selanjutnya dari bantuan sosial pangan, di mana dampak positifnya itu memperkuat daya tahan masyarakat miskin dan memastikan akses pangan yang adil. Tantangannya sendiri yaitu dalam penyaluran dan
dalam penyaluran yang bersifat transparan dan tepat sasaran. Solusi strategis yaitu transformasi sistem pangan berkelanjutan, yaitu ada diversifikasi pangan, di mana mengurangi fokus pada beras, mempromosikan pangan lokal dan keanekaragaman hayati. Kemudian intensifikasi berkelanjutan yaitu fokus pada optimalisasi lahan yang sudah ada dan penggunaan teknologi pertanian, bukan ekspansi lahan hutan. Penguatan aksesibilitas dan pemanfaatan yaitu memperkuat dua pilar ketahanan pangan lainnya melalui reformasi tata kelola dan intervensi sosial, yaitu dilihat dari stabilisasi harga dan rantai pasok, perlindungan sosial inklusif, dan edukasi gizi terintegrasi. Bagian kesimpulan yaitu pondasi ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang kuat memerlukan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan sebagai pondasi yang mengarah pada masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.